Meneruskan kisah-kisah para nabi, kita sampai kepada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman ini masih erat hubungannya dengan Nabi Dawud ya, karena Nabi Dawud ini adalah ayahnya, dan beliau Nabi Sulaiman menjadi pengganti daripada Nabi Dawud. Kemarin kita sebutkan bahwasanya Nabi Dawud punya 19 anak. Wa a'ta Sulaiman ma wa u'tiya Sulaiman ma u'tiya Dawud minal mulki wa zida lahu taskhirur rih wa taskhirus syayatin. Qala Muqatil kana Sulaiman a'dhamu mulkan min Dawud wa aqdha minhu. Wa kana Dawud ashadda ta'abudan min Sulaiman wa kana Sulaiman syakiran li ni'amillah. Kita sudah bahas kemarin, ternyata yang menjadi khalifah dan pengganti daripada Nabi Dawud adalah Nabi Sulaiman. Dan ternyata Nabi Sulaiman kerajaannya lebih tinggi, lebih besar daripada Nabi Dawud. Karena Nabi Sulaiman ini diberikan juga bisa mengendalikan termasuk syayatin, termasuk jin-jin dan hewan-hewan, itu bisa dikendalikan dan nurut tunduk dengan Nabi Sulaiman. Dan juga Nabi Sulaiman aqdha minhu, keputusan dalam hukumnya itu lebih daripada Nabi Dawud, disebutkan seperti itu. Salah satunya disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa Dawudu wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihi syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan Dawud dan Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, ketika keduanya memberikan hukum dalam masalah pertanian, ketika ada kambingnya suatu kaum menghancurkan tanaman tersebut, dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya menyaksikan terhadap hukum mereka, keputusan dari hukum mereka, dan kami fahamkan terhadap mereka Sulaiman hukum tersebut, dan mereka berdua kami berikan hukum dan ilmu. Ini adalah di surat Al-Anbiya. Kisahnya ada dua orang laki-laki masuk kepada Nabi Dawud. Waktu itu yang menjadi raja dan nabi adalah Nabi Dawud. Kemudian yang satu mengatakan, wahai Nabi Allah, ini kambingnya dia menghabiskan tumbuhan saya. Berarti ini punya perkebunan, punya sawah, begitulah katakanlah. Ternyata kambingnya ini masuk dan dihabiskan ludes tanpa tersisa sedikit pun. Dan itu ternyata dimakannya adalah falam yubki min harthi syai'ah. Ini sekarang inna hada arsala gunamhu fi harthi falam yubki min harthi syai'a. Ini kambingnya dilepaskan terus makan tumbuhan-tumbuhan atau sawah saya, tidak tersisa sedikit pun. Maka Nabi Dawud mengatakan, ya sudah, hukumnya adalah kambingnya dia kamu ambil, ganti rugi daripada tanamannya. Ketika dikruskan, dihitung-hitung persis nilai dari sawah tersebut sama nilai kambingnya orang tersebut sama persis. Nah sudah, berarti kambing kamu habis ludes, diambil dia sebagai ganti ruginya, begitu. Kemudian dua orang ini masuk kepada Nabi Sulaiman, ketemu sama Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, ayo ikut ke Nabi Dawud, ke ayahnya ini. Fadakhala Sulaiman ala Dawud faqala, ya Nabi Allah,
innal qada siwa ladzi qadaita. Wahai Nabi Allah, ini ayahnya ya. Wahai Nabi Allah, ini keputusannya sepertinya bukan seperti yang engkau berikan keputusan tersebut. Faqala kaifa. Maka Nabi Dawud menjawab, terus gimana? Ini kemarin sudah diceritakan oleh Habib Muhammad Jamaluddin. Bagaimana Nabi Dawud itu jadi raja dan luar biasa. Kalau malam-malam dan beberapa waktu beliau itu melakukan belusuan. Betul ya kemarin ya? Tapi belusuannya itu enggak pakai kamera, Pak. Masalahnya ini. Dan belusuannya enggak ada yang tahu sama sekali kalau itu adalah raja. Cuman belusuk terus bilang, ini sekarang gimana? Raja sekarang ini gimana? Adil enggak? Ternyata begitu Nabi Dawud itu. Nanti ada yang bilang adil. Tapi ketika ada yang komentar sedikit, nah itu langsung dibenahi. Subhanallah, ini Nabi Dawud ya. Nabi Dawud raja yang luar biasa. Begitu. Lanjut. Kemudian ini di sebagian tafsir yang lain disebutkan kemudian Nabi Dawud tanya, lalu kalau menurut kamu bagaimana wahai Sulaiman? Maka qala Sulaiman innal hatha la yakhfa ala subhi ma yakhruju minhu kullu am falahu min sahibil ghanam ayyabi'a min auladiha wa aswafiha wa ash'ariha hatta yastawfid thaman al-harth fa innal ghanama laha naslun fi kulli am. Nabi Sulaiman ngasih usul, wahai Nabi Allah, wahai Bapak, gimana kalau begini? Ini kan kambing ini setiap tahun punya anak dan juga dia punya bulu yang bisa dicukur dan dijual dan juga ada susunya. Ini kalau misalkan itu diambil oleh yang punya sawah tadi, setelah impas kambingnya dikembalikan bagaimana? Jelas ya? Begitu. Maka faqala Dawud qad asabta. Benar kamu wahai anakku. Al qada kama qadaita. Keputusan ini seperti keputusan kamu. Akhirnya diberikan keputusan, diambil, ditarik keputusan yang pertama tersebut. Subhanallah ya. Nabi Dawud legowo. Nabi Dawud luar biasa. Kemudian keputusannya seperti yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman tersebut. Padahal ini Nabi Dawud adalah seorang bapak bagi Nabi Sulaiman dan seorang nabi dan seorang raja. Kita akan petik hikmah-hikmah yang bisa dipetik nanti. Ini banyak sekali riwayat-riwayat. Di sini ada dari tafsir Tabari, ada dari tafsir Baghawi, dan ada dari tafsir-tafsir yang lain, Ibn Katsir dan lain sebagainya. Tapi intinya sama. Ada lagi mengatakan begini, Nabi Dawud mengatakan kepada Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman ini masih kecil. Diriwayatkan berapa umur beliau? 11 sanah, 11 tahun. Balik pun belum. Kemudian ini dua orang masuk, begitu keluar ditanya, apa keputusannya bagaimana? Kemarin sudah diceritakan oleh Habib Muhammad, Nabi Dawud itu membagi waktunya. Ada waktu untuk kerja dan waktu untuk menjadi pemerintah, jadi raja, menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kemarin sudah dibahas ya, dibagi waktu-waktu beliau. Dan beliau punya ruangan untuk memutuskan masalah-masalah tersebut. Setelah selesai dihukumi, ketemu sama Nabi Sulaiman di depan pintu. Dibilang, bagaimana keputusannya? Keputusannya begini. Nabi Sulaiman mengatakan, kalau saya keputusan saya nggak begitu. Loh, begitu? Nabi Dawud dengar. Akhirnya ditanya, wahai anakku, bihaqqin nubuwah wal ubuwah, dengan hak kenabian dan hak aku sebagai bapakmu, bagaimana kalau kamu? Kamu kalau ngasih keputusan bagaimana? Lihat itu, seorang bapak dan seorang nabi. Tanya,
Kalau kamu, pendapat kamu bagaimana? Maka Nabi Sulaiman mengutarakan pendapatnya, dibilang bener, mudah-mudahan Allah jaga lisanmu, kamu berada dalam kebenaran. Akhirnya diputuskanlah keputusannya sesuai dengan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman. Subhanallah. Dan ini ada juga riwayat yang lain. Ini membahas keputusan Nabi Sulaiman, hukum dari Nabi Sulaiman itu lebih bijak, lebih tepat daripada Nabi Dawud. Itu kelebihan dari Nabi Sulaiman ya, kelebihan daripada Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan, langsung saja saya bacakan ya. Bainama imra'atani ma'ahuma ibnani lahuma ja'a dhi'bu fa akhadha ahadal ibnain fatahakama ila Dawud faqadha bihil kubra lil kubra fa kharajata fada'ahuma Sulaiman faqala hatu sikin asyukkuhu bainahuma faqalat as-sughra yarhamukallah huwa ibnuha la tashukkahu faqadha bihil sughra. Qala Abu Hurairah wallahi in alimna masikun illa yauma idin wa ma kunna naqulu illa mudiyah. Dalam riwayat ini mengatakan ada dua perempuan, si A sama si B, bilang aja begitu. Kalau di sini sebutkan si besar sama si kecil. Enggak lumrah ya, kita bilang si A sama si B. Yang salah satu anak dari mereka itu ternyata diterkam oleh hewan buas. Digondol hewan buas. Ini zaman dulu ya, hilang anaknya. Kemudian datang ke Nabi Dawud mengatakan, ini anak saya. Yang hilang ini adalah anaknya si A. Mengatakan, anak ini adalah anak saya, anaknya si B. Akhirnya setelah memberikan bukti-bukti sama Nabi Dawud, dikasih keputusan, ya ini adalah anaknya si A. Begitu keluar, Nabi Sulaiman mengatakan, ini punya siapa? Ini dikasihkan sama Nabi Dawud, ini hukumnya, keputusannya adalah punyanya si A. Nabi Sulaiman bilang, coba ambilkan sikin. Dalam riwayat ini, sikinnya artinya adalah pisau. Diambilkan sikin, ini mau saya belah saja anaknya. Nanti biar tidak eker-ekeran. Satu buat kamu, satu buat kamu. Maka si B, Sugra ini mengatakan, jangan dibelah, sudah ini anak ini biar untuk si A saja. Maka langsung mengatakan Nabi Sulaiman, kalau begitu anak punya kamu. Karena tidak mungkin ibu tega kalau anaknya dibelah jadi dua. Nabi Dawud dengarkan, oh betul kamu. Ternyata ini anaknya si B, walaupun si A punya bukti-bukti. Begitu ya. Nah, ini Abi Hurairah mengatakan, demi Allah kami tidak, dari dulu zaman kami tidak pernah dengar bahasa Arab dengan sebutan sikin. Dari dulu kami mengatakan sikin, pisau itu dengan sebutan mudyah. Tapi Nabi Muhammad menyebut pisau dengan sikin. Semenjak itu populer sikin ini. Sebelumnya apa? Mudyah. Bahasa pisau itu mudyah, bukan sikin. Kalau sekarang kan lebih populer sikin ya. Nah, dalam riwayat tersebut, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan yang cantik luar biasa di zamannya. Ternyata ini diinginkan, ya, kalau bahasa kita disir, diinginkan, disenangi oleh 4 orang laki-laki. Ternyata perempuan tersebut tidak mau, 4-empatnya ditolak. Karena sakit hati, 4-empatnya kompak. Mereka mengatakan, ayo dikerjai yuk. Dikerjai ini dalam tafsir Ibn Katsir ya. Mereka ngerjai, ayo kita fitnah saja. Akhirnya difitnah. Fitnahnya bagaimana? Kita bilang dia memelihara anjing dan ternyata dilatih anjing tersebut untuk menzinai dirinya. Dan dia telah setiap hari melakukan zina dengan anjing. Kejam sekali ini. Bukan difitnah zina dengan orang lain ya, dengan anjing. Dan anjingnya sudah dilatih
untuk bisa menzinai perempuan tersebut. Makanya diminta sama 4 laki-laki ini nggak mau, bilang yang begitu. Dilaporkan kepada Nabi Dawud. Akhirnya dan dia telah menceritakan, memberikan bukti-bukti tapi palsu. Sampai mau dikasih hukuman dirajam waktu itu. Ya Allah, mau dirajam. Kemudian Nabi Sulaiman dengar, dia bilang, ini orang 4 ini coba dipisah-pisah, saya mau tanyai satu persatu. Akhirnya tanyai, kamu ini kira-kira anjing peliharaannya yang setiap hari zina sama perempuan itu warnanya apa? Yang satu bilang warnanya merah, yang satu warnanya gelap, yang satu warnanya putih, yang satu warnanya merah, hitam. Berarti satu-satu ditanyai anjingnya warna apa? Satu bilang merah, satunya lagi coba panggil, anjingnya warna apa? Putih. Satunya lagi panggil, masing-masing jawabannya beda-beda. Dibilang tunjukkan sama Nabi Dawud ini loh omongannya seperti ini. Ditanyai, coba warnanya apa? Warnanya beda-beda, bohong berarti. Akhirnya mereka lah yang fa'amara biqatlihim. Nabi Dawud memerintahkan 4 orang ini yang dibunuh, dihukum karena memfitnah seorang perempuan, telah berzina dengan anjing rutin. Subhanallah ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hukum lebih tepat daripada yang lain. Ini adalah kelebihan daripada Nabi Sulaiman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini tadi kan ada Nabi Dawud menarik perkataan ya. Memang ada perbedaan ulama. Apakah seorang nabi itu boleh berijtihad atau murni bimbingan wahyu? Ada khilaf para hadirin. Para ulama kita mengatakan ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh mereka itu berijtihad, kalau memang salah ijtihadnya dapat pahala ijtihad dan mereka tidak akan terus melakukan kesalahannya, dijaga. Cuman salah habis itu tidak mungkin terus. Tapi yang jelas boleh berijtihad dan mungkin salah juga dalam ijtihadnya, tapi nggak mungkin terus. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama lagi mengatakan enggak, para nabi itu enggak mungkin ijtihad, semuanya adalah pakai bimbingan wahyu murni. Nah nanti kalau ternyata ada perubahan hukum, itu namanya nasikh mansukh. Hukum yang pertama dihapus dengan hukum yang kedua, begitu ya. Ini walhasil ada perbedaan pendapat. Nah, kemudian kita akan ambil hikmah-hikmah daripada kisah-kisah Nabi Sulaiman yang barusan kita sebutkan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata seseorang ini ketika dia berada di posisi semakin atas, maka posisinya akan semakin berat. Betul nggih ya? Kenapa? Karena keputusannya itu bukan hanya menyangkut kepada dirinya sendiri, tapi juga menyangkut kepada orang lain. Dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia ini semuanya adalah pemimpin dengan kapasitas masing-masing. Semakin dia posisinya tinggi, maka bebannya semakin berat, amanahnya semakin berat. Ya Allah. Padahal manusia itu khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah. Kemudian al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sudah lemah,
sudah banyak salah, sudah banyak lupa, ditambahi beban lagi, berarti semakin berat ya, semakin berat. Sudah lemah, tambah beban lagi, kan semakin berat. Maka orang yang punya amanah, berhati-hatilah, berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Anda punya tanggung jawab. Kalau Anda punya modal sedikit, Anda ternyata salah dan Anda bangkrut, maka bangkrutnya cuma sedikit, betul? Cuman modal 100.000, ternyata Anda salah kelola, hancur, bangkrut. Bangkrutnya berapa? 100.000 maksimal. Tapi kalau Anda punya modal 1 miliar, 2 miliar, 300 triliun, misalkan ya, lagi viral ini, modalnya 300 triliun misalkan, maka kalau salah kelola, bangkrut, berapa bangkrutnya? Ya bukan 100.000 hadirin, bukan. Berarti berapa? Banyak. Kenapa? Karena dia berada di atas. Ya Allah. Maka ini wasiat bagi saya sendiri, mengingatkan saya sendiri, jangan sampai keputusan kita ini kita anggap benar tapi ternyata salah dan merugikan orang. Bukan kita saja yang rugi, bukan kita saja yang rugi. Masya Allah. Karena sudah rumus sesuatu yang dilakukan oleh manusia, ketika dia anggap baik, ternyata baik, tapi pasti ada plus dan minusnya. Itu pasti, itu rumus, itu sudah hasil dari manusia. Kalau ada baiknya pasti ada jeleknya, itu sudah rumus, pasti itu. Kita kasih contoh ya, ada tol, orang bikin tol, maka ada plusnya. Plusnya apa? Cepat, bagus, luar biasa, cepat. Tapi ada minusnya. Minusnya perekonomian orang-orang yang di jalan dulunya, yang jalan lama itu merosot. Ada baiknya, ternyata ada minusnya. Itu kalau keputusannya tepat. Bagaimana kalau enggak? Saya kemarin lihat ada orang punya perusahaan bis, dia punya berapa ratus unit bis gitu, pesat sekali perusahaannya. Dia menceritakan, saya ini sedih, ya seneng tapi ya sedih, bilangnya begitu. Kan kita bisa ngambil hikmah dari mana saja ya. Nah, orang ini mengatakan, saya ini ya seneng ya sedih. Kenapa? Di balik suksesnya perusahaan saya ini yang beratus-ratus unit bis ini, ternyata juga banyak sekali puluhan perusahaan bis yang sama gulung tikar. Dia punya nilai plus tapi ternyata juga meninggalkan minus, menghancurkan orang lain. Betul? Betul. Manusia begitu. Jangan sampai keputusan kita yang kita anggap benar, kelihatannya benar, tapi ternyata kita nggak tahu di belakang itu ada yang salah. Masya Allah. Maka kita akan tutup dengan mudah-mudahan ini sebagai kiat-kiat bagi kita. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus bagi orang-orang yang punya tanggung jawab ini. Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, ada 3 kiat. 3 kiat bagi orang-orang yang dianggap dia itu mempunyai tanggung jawab, ya. Dia itu adalah punya orang-orang yang di bawahnya. Yang pertama adalah seseorang tersebut semaksimal mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik dalam pekerjaan fardunya atau sunnahnya ataupun kebiasaannya. Kalau seseorang ini semua gerakannya dibikin semirip mungkin dengan Rasulullah SAW, maka sedikit demi sedikit sifat kemanusiaannya, sifat manusianya, yaitu mahalul khata' wan nisyan, khuliqal insanu dha'ifa, ini akan terkikis. Yang kelihatan adalah sempurna. Hum bil malaikati asbah, mereka itu lebih mirip malaikat daripada manusia. Ini manusia tapi kok gak kelihatan ada salahnya.
kalau ngasih keputusan kok bener begitu. Kenapa? Karena dia menjadikan semua gerak-geriknya, langkah-langkahnya, keputusan-keputusannya sesuai dengan Rasulullah SAW. Ini ada di kitab Risalatul Mu'awanah Lahbi Abdullah bin Al-Haddad. Berarti orang yang selalu sampai kebiasaannya pun diikutkan dengan Rasulullah, maka sifat manusianya akan hilang. Radhailul akhlaknya akan hilang, akhlak jeleknya akan hilang. Mirip dengan Rasulullah SAW. Kalau ngasih keputusan, keputusannya tepat dan seterusnya. Sulit beb, sulit. Maka nomor dua, ini bagi orang-orang yang punya tanggung jawab, baik itu bos di perusahaannya ataupun mudir ma'had misalkan, atau dia kepala di bagian tertentu menjadi pemimpin, minimal yang kedua ini. Yang kedua adalah dia itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Fa in sa'alani la'udiyannah, wa alin ista'adani la'uidannah." Tidaklah seorang hamba ini melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan Allah daripada melakukan fardu. Dan seorang hamba ini setelah melakukan fardu terus ditambah dengan sunnah-sunnah, maka dia akan menjadi kekasihku, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendengarannya dia adalah pendengaranku, pendengaran Allah. Banyak informasi, ada saringnya, ada filternya. Yang filter siapa? Allah. Kalau dia melihat, dia memandang kayaknya yang benar ini, pandangannya adalah pandangan Allah, benar. Kalau dia mengambil sikap, tangan, tindakannya adalah tindakannya Allah, tindakannya benar. Kalau dia melangkah, langkahnya bimbingan Allah, berarti langkahnya benar. Kalau dia minta, sungguh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia minta perlindungan, ya Allah jangan sampai, ya Allah jangan sampai, dikasih oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau orang punya kedudukan harus fardu plus sunnah. Fardu plus, kenapa? Supaya tindakannya ini tepat, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak nanti kamu anggap bener, salah, merugikan orang lain, berat nanti. Naudzubillahi min dalik. Terakhir, ini yang ketiga ini. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar wa la ala man iktasad." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah rugi orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah, dan tidak akan merasa menjadi miskin orang yang sederhana. Dia tidak wah-wahan, maka tidak akan jatuh dalam kemiskinan terdesak. Nah, berarti istikharah dan musyawarah, pengakuan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau, para sahabat mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang lebih banyak bermusyawarah melebihi Rasulullah kepada sahabatnya. Rasulullah SAW. Kami tidak pernah melihat orang yang lebih banyak musyawarah melebihi Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau mau ngasih keputusan, tanya kepada sahabatnya, ini begini, gimana pendapat kalian? Nanti setelah itu ternyata masih ada musyawarah lebih kecil lagi. Ada kepada orang-orang sahabat pilihan, ada lagi kepada sahabat 10 yang telah dikasih kabar gembira akan dimasukkan surga, ada lagi kepada para sahabat pilihan lagi, Khulafaur Rasyidin, ada lagi yang cuman beberapa orang saja, cuman kepada Sayyidina Abu Bakar, cuman kepada Sayyidina Ali, cuman kepada para sahabat tertentu. Musyawarah hadirin.
junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah. Berarti istikharah sama musyawarah. Oleh karenanya diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita setiap pagi setelah sholat subuh, kemudian baca zikir, kemudian sholat isyraq, kemudian sholat duha, itu sholat duha, sholat isyraq plus sholat istikharah. Mengatakan di dalam doa istikharahnya, ya Allah, kalau ternyata perkara yang saya kerjakan ini ternyata baik bagi saya, bagi dunia saya, bagi akhirat saya, untuk urusan di dunia ataupun sampai balik, maka berkahi ya Allah dan mudahkan. Kalau ternyata ya Allah apa yang saya mau usahakan ini jelek bagi saya, maka berhentikan dan juga palingkan saya dari urusan tersebut. Nggak usah ngangen-ngangen neh, nggak usah terus memikirkan hal tersebut, ganti dengan yang lebih baik. Dia minggir dari saya minggir dari dia. Nggak kepikiran terus kalau memang itu jelek bagi dunia ataupun akhirat saya. Berarti keputusannya penting hadirin, karena ini bukan untuk kebaikan Anda saja, kebaikan orang lain. Kadang-kadang dianggap baik tapi ternyata jelek, kan ngoten nggih? Kan manusa kan ngoten, pandangannya itu cepet didelok sak menit tok, padahal amburi akeh sing dirugikan. Dipikir sekarang baik, tapi di belakang hari ternyata banyak kerusakan dihasilkan dari keputusannya. Maka yang paling baik ngikuti semua apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nggak bisa minimal fardu sama sunnah biar dicintai oleh Allah, dan semua bimbingannya, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa minimal istikharah. Jangan cuman ngandalkan pikiran kita, karena pikiran kita ini berbahaya. Kadang-kadang kita anggap benar, ternyata rugi sebanyak-banyaknya orang. Mudah-mudahan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dawud seorang pemimpin mau merujuk. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan suatu keputusan, ternyata ditegur. Ada beberapa kejadian, termasuk oleh Sayyidina Umar mengatakan, Rasulullah kok begitu, ditarik oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diganti keputusan dengan yang lain. Begitu. Mudah-mudahan kita juga tidak ada gengsi hadirin. Kalau salah jangan gengsi, karena keputusan kita ini sangat zalatul alim, zalatul alam, bilangnya gitu. Terplesetnya seorang alim itu bisa terplesetnya seluruh dunia. Ya Allah, mudah-mudahan dijaga semuanya, dan mudah-mudahan betul-betul menjadi bulan Ramadan yang istimewa bagi kita. Dan mudah-mudahan ya Allah, malam Jumat, malam ganjil di bulan Ramadan, doa-doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang semakin waktunya menjadi orang-orang semakin baik lagi. Diangkat derajat kita, dijadikan sebagai orang-orang yang membanggakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membanggakan pendahulu-pendahulu kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.